皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。皆さんは元気ですか? Terima kasih telah datang di Ojang Story. Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Semoga saya selalu ketemu lagi dengan Ojang Story di sini. Kali ini Ojang Story mau review barang yang sering Ojang pakai. Jadi kebetulan Ojang itu kan ngajar bahasa Jepang juga di beberapa lembaga kursus, di perusahaan juga, di beberapa juga privat kayak gitu. Dan Ojang ketika ngajarin bahasa Jepang ke mereka itu atau siswanya itu salah satunya adalah menggunakan kartu nih, flashcard seperti ini. Jadi kartunya adalah seperti ini ya, kartunya. Ojang akan lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kartu yang sering Ojang gunakan ketika mengajarkan bahasa Jepang. Karena kita tahu sendiri ya, dalam bahasa Jepang itu kan mengajarkannya bukan hanya istilahnya hiragana, katakana, romaji, dan terakhir adalah ada kanji ya, kanji. Jadi kanji juga diperlukan. Kenapa? Karena kanji ini digunakan ketika kalian misalnya pengen lulus JLPT, itu udah pasti kalian harus bisa. Kalau kalian yang penting bicara, nggak bisa. Kalau untuk JLPT itu kita harus bisa kanjinya, harus bacanya juga harus ngerti ya, seperti itu. Dan dengan menggunakan kartu flashcard yang Ojang pegang di sini ya, alhamdulillah beberapa murid Ojang juga lolos. Oke. Nah, reviewnya adalah seperti ini. Salah satu kartu flashcard JLPTN Go ini adalah namanya, atau JLPTN 5 ini adalah nama kartunya. Jadi diterbitkan oleh Sakura JLC. Sakura JLC adalah salah satu lembaga bahasa Jepang yang ada di Bekasi, dan bukan hanya Bekasi ya. Ojang pernah lihat juga dan pernah dengar juga ada di Karawang dan di tempat lain juga. Tapi yang sering adalah di Bekasi. Di Bekasi udah banyak. Ojang pernah lihat di Sumarekon, di Harapan Indah, Galaksi, di Cikarang, dan lain-lain juga. Ya, dan menurut Ojang tempatnya cukup bagus dan ownernya juga emang keren banget ya. Ojang pernah lihat di Facebooknya itu katanya dapat N1. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, Ojang mau review barangnya. Nah, ini apa sih sebenarnya? Jadi flashcard ini Ojang pegang adalah ini flashcard yang JLPTN 5. Jadi yang kita tahu sendiri ya, JLPTN 5 itu yang paling dasar banget. 4, 3, 2, 1. Dan 1 adalah paling besar atau paling tinggi ya. Nah, untuk di Sakura JLC sendiri yang Ojang lihat adalah ada JLPTN 5 sampai N3 ya. Dan yang Ojang pegang ini adalah JLPTN 5. Ya, untuk belajar awal sih ya. Dan untuk harga sendiri, harganya menurut Ojang sangat terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena harganya sekitar 100 ribuan sampai 170. Itu untuk yang besar ya, kalau nggak salah. Kalau yang besar, kalau yang kecil bisa lebih murah lagi. Silahkan kalian cari di e-commerce juga udah ada, ataupun langsung datang ke Sakuranya, silahkan ya. Nah, kenapa sih kita butuh belajar kanji? Karena tadi bagi kalian yang pengen lulus JLPT, otomatis kalian harus bisa kartu atau harus bisa kanji ini. Dan kanji dalam bahasa Jepang itu berapa? Ada puluhan ribu. Dan itu kan bagi orang Indonesia sangat susah ya, dalam artian susah seperti ini. Karena kita sehari-hari itu kan belajarnya pakai A, B, C, D, F, G. Nah, sedangkan di Jepang itu berbeda. Ya, pakainya adalah kanji ya. Seperti ini. Ya, meskipun huruf lain juga digunakan. Tapi balik lagi, karena ini adalah untuk tes JLPT, jadi kalian mau nggak mau harus bisa. Dan Ojang, untuk kartu JLPT yang ini ada berapa sih? Kalau untuk yang N5 di sini ada jumlahnya sekitar, kalau ini sesuai dengan kertasnya, ini bungkusnya Ojang udah rusak saking sering dipakainya ya. Ini jumlahnya adalah 110 kanji ya, 110 kanji. Meskipun jumlahnya 110, di dalamnya itu ada berbagai macam hal. Contohnya juga ada, maksudnya contoh kalimat, contoh kata ya, itu juga ada, dan arti dalam bahasa Indonesia. Dan itu menurut Ojang sangat-sangat menarik sekali ya. Dan bagi kalian yang sudah pernah belajar bahasa Jepang, untuk ini data-data yang kanji ini sebenarnya kalau menurut Ojang sih mirip dengan buku kanji yang Nihongo Challenge. Silahkan kalian cari Nihongo Challenge di N5 sampai N4, di situ ada. Dan kanjinya kurang lebih yang Ojang lihat sih hampir sama ya, hampir sama. Kalian bisa cek sendiri, mungkin Ojang salah ya, silahkan boleh dicek di Nihongo Challenge ya, buku Nihongo Challenge. Ini agak mirip ya dalamnya. Dan cuma kalau di sini memang dibagi-bagi saja, ini dibagi-bagi saja. Dan selama Ojang mengajar ada plus minusnya dari produk ini. Apa saja sih produknya? Jadi Ojang udah cari beberapa minusnya, dan semoga owner ataupun yang buat kartu kanji JLPTN 5 ini bisa mendengar dan ya siapa tahu diperbaiki. Jadi kedepannya tambah bagus lagi. Karena Ojang pikir ini sangat membantu banget untuk Ojang ketika ngajar. Oke.
Oke, Ojang akan cek dulu seperti apa sih sebenarnya kartunya itu. Kalian bisa lihat, oke. Untuk tampilan depannya adalah seperti ini. Jadi kayak misalnya seperti ini adalah misalnya Au, ini bertemu. Sini juga Kaiwa berbicara, yang ini Shinenkai. Terus yang ini juga Kaigi. Nah, bagi pembelajar awal mungkin nggak tahu ini artinya apa, tapi jangan khawatir. Ini tampilan depannya, tampilan belakangnya itu nanti ada artinya. Lihatin di sini. Ini keren banget kalau menurut Ojang, karena sebenarnya Ujang pernah lihat juga sih kartu-kartu seperti ini ya waktu di Jepang ya. Cuma kurang lebih memang ini adaptasi yang dari Indonesia, dan Ujang, menurut Ujang bagus banget sih. Lihatin di sini, di bagian sini ada tulisannya Au, bertemu juga. Terus di sini lihatin ada tulisannya juga ya, Kaiwa. Ini artinya apa? Shinenkan juga seperti ini. Dan yang enaknya juga lihatin di sini bukan hanya belajar istilahnya langsung artinya ya. Di sini juga dikasih tahu cara baca kung. Kung itu biasanya cara baca Jepangnya, sedangkan kalau ongyomi adalah cara baca Cinanya. Jadi ada contohnya seperti ini ya. Jadi menurut Ujang sangat-sangat enak sekali. Jadi misalnya nih kalian aduh males banget nih baca kung dan yongnya, kung dan ongnya misalnya, kalian bisa mulai belajar dari langsung kata saja dari sini ya. Ujang juga sering kayak gini, ngulang-ulang terus di kelas, dan alhamdulillah nanti mereka pada bisa. Dan kita akan lihat lagi ya contoh-contoh lainnya. Tapi ada juga yang menurut Ujang itu nggak sering sih, dalam artian tuh andai gitu beberapa minus ini diperbaiki, pasti akan jauh lebih baik lagi. Pasti akan jauh lebih baik lagi. Jadi seperti apa untuk hal-hal yang perlu diperbaiki? Pertama adalah nomor tidak ada. Lihatin di sini, Ojang pakai nomor sendiri, ditulis sendiri. Kenapa nomor ini perlu? Kan jumlahnya itu kan ada 100 kanji lebih ya. Jadi kalau alangkah lebih baiknya jika kita mulai dari yang paling mudah dulu misalnya. Dari yang kanji yang 1, 2, 3 yang paling mudah, setelah itu berurutan. Dan kalau tidak ada seperti ini kan agak susah tuh, karena gini, ketika kita mau belajar, pastinya kita pengen yang terstruktur lebih dahulu kan, daripada yang ngacak seperti itu. Dan akhirnya Ojang pakainya seperti ini, karena kalau Ojang ngajar misalnya minggu ini 10 kanji, otomatis kan 10 aja kan di sini ya, berarti ini 1 sampai 10 seperti itu. Nah, karena ini yang nggak ada, akhirnya Ojang tulisan ya. Semoga nanti ada. Selanjutnya adalah tulisan tidak rapi. Nah, untuk tulisan yang tidak rapi ini Ojang dapat di beberapa contoh, tidak semuanya ya. Contohnya adalah seperti ini. Lihatin, ini adalah dibacanya adalah, semoga terbaca, Chibakeng, yang ini ya. Ini adalah tulisannya Chibakeng ya, tapi huruf N terakhirnya lihatin di bawah di sini, akhirnya Ojang coret ya. Dibacanya nggak enak aja gitu jadinya ya. Mungkin sepele tapi mungkin harus diperbaiki lagi ya. Terus juga setelah tadi nomor tidak ada, tulisan tidak rapi, selanjutnya adalah salah ketik. Untuk salah ketik sendiri Ojang pernah cari bentar. Oke, yang ini adalah salah ketik. Lihatin di sini, Shin Nen Kai ya. Harusnya adalah Shin Nen Kai, tapi di sini tulisannya Shin Eng Kai ya. Sebenarnya mungkin pas typo saja sih pas ngetik ya. Sebenarnya udah bener tapi mungkin pas typo. Ya mungkin bagi yang sudah mengerti nggak ada masalah, tapi ketika orang-orang yang baru belajar itu harus hati-hati ya, seperti itu. Terus juga salah arti di sini contohnya adalah seperti ini. Nggak tahu mungkin Ojang yang salah atau apa, koreksi jika salah. Lihatin di sini Suido ya. Suido di sini tulisannya adalah bangunan air. Mungkin bingung bangunan air apa gitu ya. Mungkin maksudnya saluran air seperti itu ya. Tapi di sini bangunan air. Jadi kita bingung. Bangunan air Elsa? Oke, selanjutnya adalah ya tadi ya, untuk itu ada juga yang salah arti. Untuk salah arti ini lihat contohnya di sini, shokuryohin ya. Shokuryohin, setahu aku shokuryohin itu adalah barang-barang makanan atau minuman seperti itu, atau grocery dalam bahasa Inggrisnya. Tapi di sini sebutnya toko makanan ya. Atau Ojang yang salah lagi, tolong dikoreksi ya, karena Ojang juga masih belajar. Terus contoh lainnya adalah ongyomi dan kungyominya. Jadi alangkah lebih baiknya contohnya adalah seperti ini. Lihatin, kungyomi adalah ki, ongyomi adalah moku ya. Tapi ketika ditulis di sini tulisannya adalah kamboku. Nah, mungkin bagi pembelajar awal yang moku ini boku salah nulis atau gimana gitu ya, seperti ini ya. Akhirnya Ojang juga harus cek lagi di sini. Ternyata ya ada gitu, moku itu bisa jadi boku juga ya. Harus ditambahkan seperti ini. Ya mungkin nggak ada masalah, tapi bagi gurunya juga atau yang ngajari harus siap-siap seperti ini ya. Karena ya pertanyaan misalnya, kok bukan kanmoku, kamboku? Kalau di sini ada pilihan boku mungkin nggak ada masalah ya. Cuma karena di sini nggak ada, ya mungkin jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Dan itu adalah hal-hal yang minus dari buku ini. Tapi jangan khawatir, plusnya itu banyak banget dari kartu ini. Kenapa Ojang bilang kartunya berguna banget? Karena selama Ojang ngajar ini, alhamdulillah murid-murid Ojang pada seneng dan bersemangat ketika belajar kanji. Mereka pikir yang, wah asik banget nih belajarnya gitu. Tambah seneng ya, mereka makin bersemangat karena ketika ya Ojang tunjukin nandeska. Mereka bersemangat sekali untuk belajar seperti itu. Dan juga mudah, ketika pakai ini otomatis belajar akan lebih mudah. Apalagi Ojang ketika ngajar yang bentuknya besar seperti ini, kartunya ya nyaman sekali. Mungkin bagi kalian yang bisa belajar untuk pribadi, ada yang lebih kecil, ada yang berbentuk pocket ya, silahkan kalian cari sendiri. Terus juga otomatis ketika kalian belajar ini ya sedikit demi sedikit pasti bisa kanji gitu ya, nambah. Dan ini seneng banget, dan beberapa murid Ojang juga mereka juga suka belajar. Mereka yang Ojang, sensei, aku suka belajar kanji, soalnya senang ketika sensei nunjukin nandeska, terus mereka bisa menghafalkan seperti itu dan bisa menjawabnya. Itu mereka sangat senang sekali. Dan yang pasti adalah Ojang pernah ngajar di satu perusahaan besar di Cikarang ya, perusahaan Jepang gitu, dan Ojang ngajar sekitar 13 orang. Dan Ojang pakai ini juga ya, dengan cara belajar Ojang dan juga ngajar seperti ini, pakai kanji yang flashcard dari Sakura, dan alhamdulillah mereka lolos JLPTN 5. Meskipun ya Ojang harus garis bawahin, jadi mereka tidak lulus JLPT di resmi karena kan tahu sendiri ya, tahun kemarin itu kan corona, jadi nggak bisa. Tapi Ojang belajar bahasa Jepang dulu dengan kanji-kanjinya, dan setelah itu Ojang pakai ujian JLPT yang tahun sebelumnya. Dan ketika pas Ojang cek ke mereka, alhamdulillah mereka pada lulus JLPTN 5 dan seneng banget. Dan yang terakhir adalah Ojang ngajar juga di salah satu perusahaan lagi yang terakhir, ngajar juga pakai ini, malahan pakai yang kartu yang JLPTN 4, dan alhamdulillah mereka juga pada bersemangat dan seneng banget ketika belajar kanji ya, seperti itu. Dan satu hal lagi kalau menurut Ojang yang paling bagus adalah kenapa Ojang rekomendasiin buat kalian untuk beli ini, karena Ojang dulu pernah dapat juga kartu flashcard yang kanji kayak gini, dan tau nggak, jelek banget. Beneran jelek banget. Kenapa jelek banget? Tulisannya itu nggak jelas kebaca kanjinya apa, karena mungkin menurut Ojang ketika pas dicetak itu nggak bagus, terus pas yang arti bahasa Indonesianya tuh nggak jelas banget. Kan kalau di sini kan ada nih misalnya onggyeomnya atau punggyomnya nih ada jelas banget ya, tapi yang di kartu yang Ojang dapat waktu itu nggak jelas banget. Akhirnya apa? Ojang nggak pakai ya, Ojang nggak mau. Dan ketika mau dinanya, biasanya kenapa nggak pakai kartu kanji yang telah dikasih, kata saya waktu itu bentuknya lebih kecil ya. Mungkin sebenarnya ini kan ada 4, nah dipotong-potong kayak gitu ya, itu jelek banget. Akhirnya Ojang nggak mau ngasih itu, dan lebih baik Ojang pikir yang silakan kalau kalian mau beli flashcard yang Sakura ini, atau ya ngedownloadnya tadi menurut Ojang, ataupun ya cari bukunya gitu ya, Nihongo Challenge untuk belajar. Tapi Ojang tetap saranin ini. Kenapa? Karena lebih praktis ya, modalnya mungkin sekitar 100.000 sampai 200 ya. Dan itu saja review dari Ojang. By the way, saking Ojang sering make kartu yang flashcard ini kan udah rusak ya kayak gini, akhirnya Ojang bikin ini dari baju yang rusak gitu, nggak dipakai, Ojang pakai ini, nanti dimasukin jadi lebih praktis lagi ya. Karena saking seringnya pakai jadi sering rusak ya, seperti itu. Itu saja informasi dari Ojang. Semoga informasi terkait dengan kartu JLPTN 5 dari penerbit Sakura JLC bisa membantu kalian untuk mencari metode ataupun ya cara belajar kanji yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, bye bye. Dan silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sayonara. Bye-bye. Arigatou.